Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Ayani, CGP Angkatan 6 dari Kota Tasikmalaya. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Taman Siswa. Taman Siswa yaitu tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk siswa. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai bakat dan minat. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam, yang harus terus berubah sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Sekolah atau kelas merupakan suatu sistem pendidikan dengan ruang lingkup yang kecil, di mana setiap sekolah pasti memiliki kondisi permasalahan yang berbeda-beda. Cara untuk mengembangkan proses pendidikan di dalam kelas yang efektif. Di sini ada azas yang dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Azas tersebut dikenal dengan Azas Trikon. Azas Trikon yang pertama adalah kontinu, kedua konvergen, ketiga konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yaitu terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Bersambung-sambungnya zaman yang silam dengan zaman yang menyusul itu bersifat kontinu, yakni tidak terputus-putus. Kodrat-kodrat ini harus menjadi petunjuk dan melakukan perubahan. Kontinuitas itu memudahkan, mencepatkan, dan menyempurnakan laku kecerdasan. Contohnya dalam memanage kelas, berikan kemerdekaan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran secara terus-menerus, terencana, dan berkesinambungan, sehingga anak berkreativitas dan dapat mengeksplor ide-idenya. Yang kedua, konvergen. Pengembangan dapat mengambil sumber dari mana saja, bahkan dari praktik pendidikan luar negeri sekalipun, yang nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Implementasi di ruang kelas, yaitu kolaborasi teknologi zamannya anak-anak dengan kebudayaan sekitar, lalu kembangkan jati dirinya sebagai jati diri bangsa. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Oleh karena itu, meskipun KHD menganjurkan mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya bangsa kita sebagai pusatnya. Nah, penerapan pemikiran KHD di dalam kelas, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan berkreasi, membangun kolaborasi yang baik antara siswa, warga sekolah, dan orang tua, serta menggunakan teknologi zamannya anak-anak. Dalam penerapan pemikiran KHD, pasti ada tantangannya. Salah satunya harus mampu mengenal semua karakteristik, minat, dan bakat siswa, harus mampu menggunakan teknologi yang sesuai dengan zamannya anak-anak dalam pembelajaran. Solusi mengenal karakter siswa yaitu dengan cara yang pertama, amati siswa selama proses pembelajaran, kenali jenis temperamennya, coba masuk dunia siswa, lakukan pendekatan secara psikologis, jadilah sahabat siswa, pahami lingkungan di sekitar siswa, lalu diskusikan dengan orang tua siswa. Yang kedua, solusi menggunakan teknologi sesuai dengan zaman siswa. Kita harus open-minded, artinya bersifat terbuka terhadap perubahan, mau belajar, berani mencoba, dan tidak malu bertanya. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.